Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi saudara-saudara. Ketemu lagi dengan channel desain grafis Mas Bel. Belajar desain dari nol sampai bisa. Pokoknya itu bisa, gampang. Oke, untuk kali ini kita materi satu ya, atau membahas tentang layout Corel Draw Studio. Ya bolehlah subscribe dulu biar yang upload lebih semangat. Oke, kita simak selengkapnya. Oke, kita mulai. Untuk yang pertama ini ada yang namanya title bar, judul. Nah di sini layout Corel Draw Studio ini kita tak save ke layout Corel Draw Studio. Kemudian letaknya di desktop. Kemudian untuk berikutnya ada juga menu bar. Menu bar itu digunakan untuk mengakses seluruh fungsi yang ada pada Corel. Ada file, edit ini ada copy, paste dan lain sebagainya. View, layout, objek, efek. Nah ini kalau untuk mau ngefek begitulah ya. Kemudian ada bitmap kalau mau convert to bitmap dan lain sebagainya. Ada juga text, table, tool, window dan help. Kemudian ada lagi standar toolbar. Standar toolbar itu isinya menu-menu umum, jadi icon-icon menu-menu umum yang paling sering digunakan. Nah seperti ini, Ctrl N, kemudian open, save, print, cut, kemudian copy, paste, undo, redo, bukan redo, ya redo ya, sama aja sih. Ada yang istilahkan restore, begitulah, sama aja. Kemudian ada import, ekspor ke PDF, zoom. Ini kalau misal kita pakai gini lah, mau ke zoom 10%, 100%, nah seperti ini, atau ke 25% seperti ini. Ini 50%. Dan sampai sini lengkap. Kemudian ini stroke grid lens, ini hidupkan, ini juga seperti ini, tapi jarang digunakan lah kalau saya, kalau yang ini. Oke. Kemudian welcome screen boleh, dan selanjutnya sampai akhir. Oke. Kemudian berikutnya adalah property bar. Property bar itu fungsinya untuk menampilkan pilihan properti dari suatu fungsi toolbox. Nah, nanti kita akan bahas toolbox. Toolbox itu kan yang ini untuk gambar. Kemudian misalnya ini kita buat kotak, itu ada propertinya gitu loh. Ada ininya, lebarnya berapa, tingginya berapa. Kemudian juga bisa ini kita buat misal seperti ini ya. Nah gini, itu kan pojoknya itu kan nikung gitulah ya. Nikung atau ditikung. Nih, seperti ini. Bisa juga pakai ini, tikungannya berubah. Ini menukik. Nih. Kemudian juga di properti bar ini misal ada ini ketebalan outline ya. Outline segini itu paling tipis kalau di Corel Draw 0,176. Ini kan tebal. Ini. Kemudian setelah itu ada lagi ruler bar. Ruler bar itu, ruler itu apa ya? Garisan ya, penggaris. Nah, ini bisa kita tarik ke sini biar lurus begitulah. Ada lagi toolbox. Toolbox itu ya untuk gambar, alat untuk gambar. Jadi misal kita mau buat kotak di sini, ya nanti di sini, nah begini, pakai punter di sini. Tuh. Jadi kalau pengen gambar
semua ada di toolbox ini. Dalam toolbox ini tidak semua nampak, ada istilahnya flat arrow. Flat arrow itu yang panah ini, panah pojok ini. Flyout arrow, bukan flat arrow ini, flyout arrow ya. Kemudian di sini menyembunyikan teman-temannya, flyout yang lain, flyoutnya di dalamnya ini. Tuh. Jadi ada fungsi tool di dalam tool, begitulah. Oke. Misal kita buat kotak, nah ini rectangle, atau 3 point rectangle, nah, seperti ini. Jadi ada lagi ini, pokoknya kalau ada yang flyout arrow-nya, ada yang panah ke bawah seperti ini, nah berarti di dalamnya masih ada teman-temannya. Drop shadow itu temannya ada contour, blend, destroy, dan lain sebagainya. Di sini transparan ini tidak ada temannya. Ini bukan flyout arrow ya, ini ya begini transparan, jadi beda. Kalau ini kan kecil. Dan selanjutnya kemudian ada lagi bidang kerja. Bidang kerja itu ya seluruh ini, segini itu bidang kerja. Di sini bisa digambari, sini bisa digambari, sini bisa digambari. Kemudian ada lagi bidang gambar. Bidang gambar itu cuman daerah yang ini aja, yang di sini. Nah, di sini aja. Yang di luar itu di luar bidang gambar. Kemudian kalau nanti kita print, itu yang nampak cuman yang di dalam saja, di dalam bidang gambar. Sementara yang di luar tidak nampak. Ini tadi di sini ada lingkaran, itu tidak nampak, tidak ikut ke print gitu. Kemudian ada juga palette warna. Kalau biasanya kalau desain kan ada warnanya. Misalnya ini kotak kasih warna, ini palette warna di sini tempatnya, hitam atau merah atau pink, dikasih warna oranye atau apalah, biru, kemudian ungu dan lain sebagainya, itu di palette warna. Kemudian ada lagi penunjuk halaman, ini page 1, kalau kita tambah lagi page 2, kita tambah lagi page 3, dan selanjutnya. Biasanya kalau mau layout buku itu page-nya banyak, 1, 2, 3, 4 sampai sana. Jangan sampai kelupaan, nanti di save di page 2 yang ke print page 1, atau ngeprint page 1 ternyata page 2, page 3 juga ada. Kejadiannya seperti itu biasanya. Kemudian ada lagi status bar. Ini rectangle on layer 1. Nah, ini namanya status bar. Ellipse on layer 1. Kemudian rectangle on desktop. Karena ini di luar ini. Rectangle on desktop. Tuh. Kita masukkan ke dalam rectangle on layer 1. Berarti masuk di layer 1 atau bidang gambarnya tadi. Kemudian yang terakhir adalah objek properties. Nah, di sini ini namanya objek properties. Misal warna ini, nanti di sini seperti ini. Kemudian ini ada outline kita bisa tebalkan. Nah, seperti ini. Atau ganti warna juga bisa. Ini namanya objek properties. Udah itu aja. Ya apalagi Corel cuma ada itu Pak. Ya tak kira cukup itu aja. Sekian dulu untuk video kali ini. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.